Sementara itu, pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama meminta maaf atas pernyataan yang mengakibatkan kegaduhan umat di Jakarta. Ahok meminta semua pihak untuk tidak lagi melanjutkan permasalahan ini agar tidak mengganggu keharmonisan umat beragama. Permintaan maaf disampaikan Ahok di Balai Kota sebelum mengikuti rombongan Megawati berziarah makam Bung Karno ke Blitar, Jawa Timur pada pagi tadi. Ahok mengaku telah mendapat surat peringatan dari Majelis Ulama Indonesia yang mengecam dirinya untuk fokus pada kemaslahatan umat. Ahok menambahkan dirinya tidak memiliki niat untuk melecehkan salah satu ayat Al-Quran yang dianggapnya sebagai tafsiran pribadi. Penyampaian tafsiran ayat Quran tersebut disampaikan Ahok agar masyarakat Jakarta tidak salah mengartikan bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Ahok juga meminta agar kegaduhan ini dihentikan agar tidak terjadi ragam tafsiran lain yang mengganggu keharmonisan umat beragama. Saya minta maaf untuk kegaduhan ini. Jangan sampai, saya pikir komentar ini jangan diteruskan lagi. Ini tentu mengganggu keharmonisan hidup berbangsa dan negara. Saya sampaikan kepada semua umat Islam ataupun orang yang merasa tersinggung, saya sampaikan mohon maaf. Tidak ada maksud saya melecehkan agama Islam atau Al-Quran. Selamat malam pemirsa, bakal calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah mengenal pemilik akun Buniyani yang mengunggah video pernyataan Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama tentang ayat Al-Quran. Bantahan Anies Baswedan mengenal pemilik akun Buniyani dikatakannya usai menghadiri pertemuan dengan ulama di Yayasan Islamic Center Jakarta. Anies menegaskan Buniyani tidak menjadi sebagai anggota tim sukses pasangan Anies Sandi. Anies juga memastikan tidak pernah berkomunikasi dengan Buniyani. Sebelumnya relawan Ahok dari komunitas advokat muda Ahok Jarot pada Jumat kemarin melaporkan pemilik akun Buniyani ke Polda Metro Jaya yang diduga mengunggah video pernyataan Ahok tentang ayat Al-Quran. Relawan Ahok menuding video pernyataan Ahok sudah dipotong terlebih dahulu sebelum diunggah ke media sosial. Saya temannya banyak. Teman saya ada yang mendukung Pak Ahok, teman saya ada yang mendukung Pak Agus, ada yang mendukung Anies, jadi ada di mana-mana. Tanggapannya ketika dia dilaporkan oleh ke polisi oleh pokoknya begini, kalau di Indonesia itu kita penting untuk menjaga suasana persatuan. Artinya di dalam kehidupan kebangsaan itu ada hal-hal yang disucikan, ada hal-hal yang dihormati. Hormatilah, jaga itu. Anak durhaka demokrasi. Ada rumus yang berlaku dalam dunia ilmiah, yakni orang atau peneliti boleh salah, tetapi haram berbohong. Rumus itu semestinya berlaku pula dalam survei, jajak pendapat, atau hitung cepat, karena ketiganya merupakan instrumen ilmiah. Rumus itu perlu kita tegaskan kembali, mengingat kita tengah memasuki masa pilkada serentak 2017. Kita memprediksi bakal terjadi perang survei di perhelatan pilkada. Bahkan perang survei telah terjadi di pilkada DKI 2017. Mungkinkah lembaga survei berbohong? Sangat mungkin. Pada pemilu 2014, sejumlah lembaga survei yang hasil hitung cepatnya memenangkan pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Hatta Rajasa patut diduga telah membohongi publik. Disebut diduga membohongi publik lantaran hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei itu berbeda dengan hasil hitung cepat sebagian besar lembaga survei yang memenangkan pasangan calon presiden Joko Widodo dan calon wakil presiden Yusuf Kala. Faktanya memang hasil rekapitulasi suara oleh KPU menunjukkan pasangan Jokowi dan Yusuf Kala memenangi Pilpres 2014. Perlu ada etika untuk mengawal perilaku lembaga survei agar mereka tidak berbohong. Lembaga survei sebetulnya telah memiliki fakta integritas survei, yang antara lain menyebutkan lembaga survei tidak akan mengurangi atau menambahkan data hasil survei. Survei bagaimanapun merupakan alat pemasaran politik. Demi memasarkan kandidat yang membayar survei,
Boleh jadi hasil survei sebagaimana iklan komersial berisi kecap nomor 1. Semuanya yang terkait dengan kandidat dipasarkan sebagai serba baik, meski belum tentu seperti itu faktanya. Dalam konteks inilah penting bagi lembaga survei untuk mengumumkan siapa penyandang dana survei. Hasil survei bisa menjadi alat kampanye kandidat untuk memengaruhi pilihan publik. Pakar ilmu politik menyebut 2 kategori pengaruh survei, yakni lokomotif effect atau bandwagon effect, serta underdog effect. Dalam lokomotif effect atau bandwagon effect, publik cenderung memilih kandidat yang potensial menang. Itu artinya publik akan memilih kandidat yang tingkat elektabilitasnya paling tinggi. Dalam underdog effect, publik memilih karena rasa iba. Dalam hal ini, publik akan memilih kandidat yang elektabilitasnya paling rendah. Segala hal yang bisa memengaruhi publik harus diatur. Kita misalnya memiliki aturan bahwa hasil survei tidak boleh dipublikasikan di masa tenang. Yang tak kalah pentingnya ialah lembaga survei selayaknya tidak mengeksploitasi isu-isu sensitif, semisal isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Ia boleh jadi memengaruhi publik untuk memilih berdasarkan ikatan-ikatan sosiologis, seperti ikatan suku atau agama. Jika itu terjadi, kita boleh meratapi bahwa demokrasi kita telah mundur. Demokrasi mengalami kemunduran karena pemilih menjadi emosional, tidak rasional. Lembaga-lembaga survei beserta hasil survei mereka merupakan anak-anak kandung kemajuan demokrasi kita. Janganlah lembaga survei memukul mundur demokrasi yang sudah maju itu dengan hasil survei yang tidak berintegritas. Bila lembaga survei membuat mundur demokrasi kita, mereka telah menjelma menjadi anak durhaka demokrasi. Sementara itu, bakal calon Gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono meminta warga untuk tidak terprovokasi dengan isu suku, agama, dan ras pada Pilkada DKI. Ditemui usai menemui warga di kawasan Ragunan, Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono mengaku tidak mau berpolemik terkait video pernyataan Ahok tentang ayat Al-Quran. Menurut Agus, warga seharusnya berpikir lebih jernih dan tidak terprovokasi isu SARA jelang Pilkada DKI sehingga benturan akibat isu SARA tidak perlu terjadi. Agus mengingatkan demokrasi harus berjalan dengan beradab. Agus menghormati upaya hukum yang ditempuh sejumlah elemen warga terkait video pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengenai ayat Al-Quran. Sebelumnya pada Jumat kemarin, 2 kelompok warga yang berbeda melapor ke Polda Metro Jaya terkait beredarnya video pernyataan Ahok yang dinilai melecehkan Al-Quran. Yang jelas saya tentu menghimbau kepada semua warga, khususnya warga Jakarta, untuk kita terus berpikir secara jernih, melihat suatu masalah atau isu dengan akal sehat dan rasional. Tetapi tentu saya berharap kita semua terhindar dari berbagai isu SARA yang justru akan mempertentangkan sesama anak bangsa. Dan ini sangat memprihatinkan kalau itu terjadi, karena kita semua pada akhirnya adalah merah putih kan. Jadi kita janganlah menghindari segala bentuk polemik yang terjadi antar agama, antar golongan. Ya, kita adalah bangsa yang pluralis dan Jakarta sangat majemuk. Oleh karena itu, mari kita junjung tinggi penghormatan terhadap keberagaman itu. 4 bulan jelang Pilgub DKI 2017, Lembaga Riset Politik Mulai Marak merilis survei elektabilitas bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur DKI. Komisi Pemilihan Umum mengingatkan lembaga survei agar tetap netral dan akuntabel untuk mencegah terjadinya perang survei jelang pilkada. Jelang Pilgub DKI 2017, sejumlah lembaga riset politik mulai marak merilis survei elektabilitas para bakal calon pemimpin DKI. Di awal Oktober saja, setidaknya ada 2 lembaga yang telah merilis survei elektabilitas Pilgub DKI, yaitu Populi Center dan LSI.
Dalam bursa Pilgub DKI kali ini, tim pemenangan pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno dan Agus Yudhoyono Silviana Murni mengaku menggait lembaga survei sebagai sumber referensi dalam mengukur kekuatan dan strategi kampanye pemenangan. Iya, ada. Survei kita yang akan kita hire, kita rekrut itu untuk kepentingan konsumsi ke dalam, tidak untuk konsumsi keluar. Kami dari partai kami pun atau partai pengusung pun kalau misalnya mengajukan bupati, wali kota, gubernur ya, itu pasti menggunakan yang namanya lembaga survei. Jadi buat saya sah-sah saja, jadi tidak menafikan karena memang itu adalah ilmu. Sementara itu, tim Ahok Jarot justru memilih untuk tidak menggait lembaga survei manapun. Kami tidak main survei. Kami lebih ke kerja tim ses, melakukan terjun ke lapangan, ada opini publik dan sebagainya. Menurut Komisioner KPU Arief Budiman, KPU dan Bawaslu tidak mempermasalahkan setiap pasangan calon menggandeng lembaga survei sebagai konsultan pemenangan timnya masing-masing. Namun, Arief Budiman menegaskan lembaga survei harus tetap netral serta bersedia mengumumkan sumber pendanaannya kepada publik. Dia digandeng, dimintai untuk melakukan survei silakan saja. Tapi lembaga survei yang daftar di KPU, dia harus memenuhi prinsip-prinsip itu. Netral, dia tidak berpihak. Jadi hasil surveinya itu betul-betul berdasarkan fakta yang dia survei. Bukan berdasarkan rekayasa untuk menguntungkan atau merugikan salah satu pihak. Komisioner Bawaslu Daniel Zuhron mengungkapkan sebagai tim pengawas, Bawaslu tak memiliki otoritas membuat dan menindak lembaga survei yang melanggar. Namun, Daniel menegaskan pihaknya akan mengawasi dan mendorong KPU sebagai pemilik otoritas untuk menindak setiap lembaga survei yang melanggar, termasuk dengan pencabutan akreditasi. Kita mendorong KPU untuk menertibkan kembali. Nanti Bawaslu akan backup teman-teman KPU karena mereka punya otoritas untuk mencabut dan mengeluarkan akreditasi. Itu adalah soal legalitas sebenarnya di situ. Diperkirakan hingga masa pemungutan suara Pilkada DKI pada 15 Februari 2017, kontestasi Pilkada DKI akan semakin panas dengan suguhan hasil berbagai lembaga survei. Masyarakat dihimbau bisa memilah secara cerdas mana lembaga survei politik yang bisa dipercaya keaslian datanya. Dari Jakarta, Amanda Dasrul.